Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base Kamis 30 Mei 2024. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berjumpa melalui Sarapan Rohani Pagi ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih dan karunia-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan karunia-Mu di dalam kami menyambut hari yang baru. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh yang kudus agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga firman itu menjadi landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini kita bisa baca dari Mazmur 126 ayat yang pertama dan 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Mazmur 126 ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema penantian yang membawa sukacita. Bapak Ibu, kalau kita mungkin berpikir atau mungkin kita membaca sekilas tema ini, ada nggak penantian yang membawa sukacita? Yang jelas kita sering sekali mengalami sebagai manusia yang namanya menanti itu adalah sebuah situasi yang sangat membosankan, sangat menjengkelkan, ataupun juga sangat mencemaskan. Ketika misalnya kita berobat ke rumah sakit, kita mendapat antrean yang begitu panjang, sedangkan mungkin kita membawa saudara kita atau mungkin kita sendiri sudah merasa sangat capek atau mungkin kelelahan atau mungkin kesakitan. Kita menunggu antrean yang begitu panjang, itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dan juga membosankan. Begitu pula juga mungkin bagi anak-anak muda yang menunggu seorang kekasih yang akan datang atau yang akan dia jemput. Menunggu itu merupakan hal yang sangat mendebarkan, jadi penuh kegelisahan. Nah, itulah hal-hal yang pasti akan kita alami sebagai seorang manusia. Tetapi kenapa menunggu itu dikatakan di sini membawa sukacita? Bapak Ibu, bagi kita seorang yang percaya dengan Kristus, menunggu itu harus ada motivasinya. Kita menunggu apa? Tentu dari motivasi itulah kita akan diajarkan untuk bersabar dan senantiasa teguh di dalam penantian. Nah, Bapak Ibu, di dalam masa penantian ini kita harus meyakini karya Allah yang luar biasa seperti apa yang dialami oleh Elizabeth. Di dalam masa penantian akan janji Tuhan akan
bahwa Elizabeth akan memiliki seorang anak. Padahal kalau kita tahu Elizabeth itu seperti yang kita baca di dalam Injil, umurnya itu sudah tidak muda lagi. Dia sudah tua, tetapi dia tetap menunggu janji Tuhan karena di situ ada sukacita bahwa dia yakin dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Mungkin bagi kita memiliki anak pada saat usia yang sudah tua itu adalah hal yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Itulah sebabnya janji Tuhan itu membawa sukacita besar bagi orang-orang yang mau menunggu dengan sabar. Nah, Bapak Ibu, Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya dan kasih-Nya kepada Elizabeth melalui kelahiran Yohanes. Tentunya juga melalui kelahiran Yohanes ini, orang-orang yang ada di sekitarnya juga bersukacita. Mereka bersukacita karena melihat bahwa janji Tuhan itu digenapi dan janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi orang-orang yang menunggu Dia. Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, sehingga bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, siapapun anak-anak Tuhan yang mau bersabar, yang senantiasa berorientasi di dalam menunggu adalah sukacita dari Allah, maka semuanya itu akan dipenuhi. Sekarang kita sudah berada di ujung masa penantian ini, maka marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Kristus, agar kita mampu bersukacita karena melihat dan mengalami rahmat Tuhan yang luar biasa ini. Yesus Kristus lahir ke dunia bukan hanya untuk membawa damai sukacita, tetapi juga membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu, kelahiran Kristus bukan hanya kita rayakan mungkin pada saat Desember, tetapi kelahiran Kristus itu kita rasakan, kita amini setiap hari di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus merasakan Yesus senantiasa hadir, lahir di dalam kehidupan kita, memperbaharui hidup kita. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, ia menasihatkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan berlalu, tetapi hanya ada satu yang tidak akan berkesudahan, yaitu kasih. Kasih akan selalu ada dan menjadi yang terutama. Karenanya di dalam sepanjang kehidupan kita, terlebih dalam masa penantian ini, kita akan menunggu kedatangan Juru Selamat kita. Hidupilah kasih Allah itu dengan sempurna di dalam hati kita, sehingga kita merasakan bahwa penantian itu tidak sia-sia, tetapi penantian itu adalah untuk kasih karunia dari Allah. Maka hidup kita akan senantiasa diberkati. Menanti akan menjadi suatu keadaan yang menjadikan kita bersukacita, jikalau di dalam penantian itu didasari dengan kasih yang kekal yang telah kita alami, agar pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan kita itu senantiasa terjadi bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi landasan bagi kita untuk kita senantiasa menantikan kasih karunia dari Allah Bapa, menantikan senantiasa kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita senantiasa anak-anak yang teguh, anak-anak yang sabar di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dan menjadi landasan bagi kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia Tuhan.
Tuhan Yesus, biarlah kasih dan karunia-Mu itu senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami, memenuhi setiap hati kami, di dalam kami menantikan janji kasih setiamu Tuhan, di dalam kami menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan Allah kami yang di surga, kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami senantiasa menunggu dan senantiasa mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Berkati dan sertailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin.